Bagi banyak pria di usia 25-34 tahun di Indonesia, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif memiliki peran krusial dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari karir, hubungan pribadi, hingga interaksi sosial, kemampuan untuk menyampaikan pikiran, memahami orang lain, dan membangun koneksi yang kuat sangatlah penting untuk kita menuju keberhasilan. Namun, terkadang kita menghadapi kesulitan dan tantangan dalam berkomunikasi. Misalnya saja sulit untuk menyampaikan pendapat dengan jelas, atau mungkin kita merasa kesulitan mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap lawan bicara. Nah, dalam video ini, kita akan mengeksplorasi kutipan-kutipan motivasi yang akan membantu kita mengembangkan keterampilan komunikasi yang luar biasa. Tonton sampai selesai ya. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita mendengar pepatah, komunikasi adalah kunci keberhasilan. Pepatah ini memiliki kebenaran yang dalam, terutama ketika kita berbicara tentang kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Apakah itu dalam karir, hubungan pribadi, atau bahkan dalam menjalin koneksi sosial, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik adalah pondasi yang penting. Dengan komunikasi yang efektif, kita dapat menyampaikan gagasan, mempengaruhi orang lain, dan menyelesaikan pekerjaan dengan tim yang solid. Ketika berkomunikasi, pria usia 25-34 tahun sering menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi efektivitas komunikasi mereka. Berikut adalah beberapa kendala tersebut. Kendala pertama adalah kesulitan menyampaikan pendapat dengan jelas. Terkadang kita merasa sulit untuk mengungkapkan pikiran kita secara tepat dan terstruktur. Hal ini bisa disebabkan oleh kecemasan, kurangnya percaya diri, atau bahkan ketidaktahuan tentang cara yang tepat untuk mengkomunikasikan pendapat kita. Kendala kedua adalah keterampilan mendengarkan. Kita mungkin sering terburu-buru untuk menyampaikan pendapat kita sendiri tanpa benar-benar mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian. Tentu ini dapat menghambat pemahaman kita terhadap lawan bicara dan menyebabkan ketidaknyamanan berkomunikasi. Kendala terakhir dalam berkomunikasi adalah tidak nyaman dalam berkomunikasi karena berkaitan dengan kepribadian dan karakter kita yang pemalu atau introvert. Seseorang yang memiliki karakter pemalu cenderung merasa tidak nyaman ketika berhadapan dengan orang lain. Apalagi dalam situasi perkenalan. Untuk itu kita perlu mencari solusi dalam mengatasi ketiga kendala tersebut. Komunikasi yang efektif dimulai dari mendengarkan. Dalam poin ini, kita akan membahas kutipan inspiratif yang menggarisbawahi pentingnya mendengarkan dengan baik dalam komunikasi. Mari kita lihat mengapa kemampuan mendengarkan yang baik sangat penting dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan kualitas komunikasi kita. Kutipan ini mengajarkan kita bahwa komunikasi yang efektif sebenarnya dimulai dari kemampuan mendengarkan dengan baik. Kita sering hanya terfokus pada keinginan untuk berbicara dan menyampaikan pesan kita sendiri tanpa memberikan perhatian yang cukup pada orang yang berbicara kepada kita. Hal ini tentu menghambat efektivitas dalam berkomunikasi karena ada kemungkinan gagal paham dengan maksud pembicaraan. Bisa jadi, respon yang dengan buru-buru kita sampaikan justru salah dan keluar dari topik pembicaraan. Jadi, mulailah mendengarkan dengan jelas dan perhatikan poin-poin utama lawan bicara. Mendengarkan lawan bicara dengan baik membantu kita dalam memahami perspektif lawan bicara terhadap topik pembicaraan. Dengan memahami perspektif lawan bicara, kita bisa mengetahui ide, sudut pandang, dan sikapnya terhadap suatu permasalahan. Artinya, dalam situasi negosiasi, kita bisa tahu seberapa jauh lawan bicara kita mendukung atau tidak setuju dengan penawaran yang diberikan. Hal ini dapat membantu kita untuk menentukan arah pembicaraan selanjutnya. Untuk mendengarkan lawan bicara dengan baik, berikut adalah beberapa hal yang perlu kita lakukan. 1. Fokuskan perhatian. Berikan perhatian yang penuh kepada lawan bicara kita. Hentikan aktivitas lain seperti main ponsel atau berpikir tentang hal lain. Fokus ke satu hal saja, yaitu dengarkan dan pahami apa yang dia bicarakan. 2. Jaga kontak mata. Pertahankan kontak mata dengan lawan bicara. Hal ini akan menumbuhkan rasa percaya diri dan juga menunjukkan sikap kita bahwa kita serius mendengarkan. 3. Tahan diri sendiri saat berkomunikasi dengan lawan bicara. Pada bagian ini, hindarilah untuk menginterupsi atau mengganggu lawan bicara. Tahan diri kita sampai lawan bicara kita selesai berbicara. Jangan berusaha mengisi setiap jeda percakapan meskipun kita telah memiliki ide untuk disampaikan. 4. Jaga ekspresi tubuh. Perhatikan ekspresi tubuh Anda ketika mendengarkan lawan bicara.
Pastikan bahwa ekspresi wajah dan bahasa tubuh kita terbuka dan ramah untuk lawan bicara. Misalnya dengan mengangguk atau menunjukkan raut muka bersungguh-sungguh dalam mendengarkan. Hal ini dapat membantu kita untuk menciptakan lingkungan dan suasana yang nyaman dalam berkomunikasi. Itu dia beberapa penjelasan mengenai pengembangan diri dalam berkomunikasi berdasarkan kutipan atau quotes. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendukung channel ini.